Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini kita bakal bahas gimana caranya mengoptimalkan unit Bregoga tipe pengungkit semacam kayak gini. Jadi di turnamen Sega kemarin yang baru saja aku upload, di jajaran 8 besar itu full unitnya Bandai, full drain fang dengan mesin pesawat. Dan ada satu yang nyempil sebagai juara keempat, yaitu adalah unit ini. Ini bukan Brave Horn, ini Giant Horn. Jadi dari Thunder mesin ini yang Bandai apa? Oh ini tutup atasnya ini Bandai dari Slash Panzer. Tapi selain itu semuanya dari Thunder mesin. Lah kok bisa juara? Kok bisa masuk ke 4 besar? Nah, hari ini kita bakal bahas settingan yang aku sebut sebagai One Punch Man. Harusnya masukin lagu One Punch Man tapi takut copyright, ya udah pakai mulut. Oke, kita mulai dari sektor mesin ya. Sebenarnya ini adalah unit yang pokoknya asal ikut aja. Ini adalah sisa dari semua mesin, sisa dari semua settingan, sisa dari semua part-partku. Terus masih bisa jadi satu unit, ya udah masuk jadiin satu unit. Terus aku coba masukin ke turne. Karena rule-nya free for all di sini, kapasitornya aku copot, jadi udah nggak pakai kapasitor lagi. Karena aku berencana buat ganti dinamonya. Dinamonya ini udah bukan dinamo bawaan. Ini aku pakai TT2 Torque Tune 2 yang bukan yang baru. Dia dinamo Revive. Aku beli TT2 mati, terus aku oprak-aprik, aku break in biar dia hidup lagi. Lebih sangar dari dinamo bawaannya Thunder mesin, cuman tidak sesangar TT2 yang dia baru. Gearnya semuanya standar, selain dinamo dan kapasitor semuanya standar. Tidak ada aneh-aneh di sini. Nah, kenapa aku bahas mesinnya duluan? Karena takutnya adalah nanti ada yang coba ngikutin settingan bodohku ini dan terus bilang, "Mas kok nggak kuat, Mas kok gini." Nah, aku jadi disclaimer dulu bahwa yang aku pakai adalah bukan mesin standar. Dia pakai dinamo yang lebih powerful daripada dinamo bawaan. Ya walaupun karena dia dinamo revive, ya ujung-ujungnya nggak bisa lari juga sih. Nah, terus kita masuk ke front weaponnya. Jadi front weaponnya ini ada dua settingan yang aku pakai. Jadi settingan yang pertama adalah aku perkuat uppercut-nya, aku tambahin per di situ. Jadi pernya alih-alih 2, bawaannya kan cuma 2, aku ganti jadi 4. Nanti habis ini kita bongkar. Terus ada satu speciality lagi. Jadi dalam satu kali loop Brave Horn atau Giant Horn normal itu dia cuma satu kali turun, satu kali naik tak gitu kan. Itu satu kali loop. Cuman Giant Horn punyaku dalam satu kali loop dia bisa 2 kali uppercut. 1, 2. Gimana caranya? Yuk kita bongkar. Tapi sebelum bongkar, aku mau ngasih tahu dulu salah satu cara buat ngukur kekuatan dari unit-unit Bregoga tipe pengungkit. Jadi pakainya adalah semacam timbangan yang sensitif lah, timbangan digital kayak gini. Nah, jadi caranya adalah dengan menekan senjatanya, ujung senjatanya ke timbangan digitalnya. Tekan sampai dia full lurus. Kita coba. Nah, ini full lurus kayak gini, yang nyentuh timbangan senjatanya doang. Di sini nyentuh angka 500 lebih lah, 500 gram lebih. Tapi kan itu masih ada beban tanganku di situ kan. Nah, terus kita lepasin dikit banget sampai dia tidak terlalu lurus. Nah, 500 gram. Jadi hornku ini yang udah modif, dia bisa mengangkat beban sekitar 500 gram dengan kecepatan uppercut 2 kali lipat karena dia pakai double pair. Jadi alih-alih 2, pairnya 4. Jadi anggaplah kalau misal kecepatan kalau pairnya 2, kecepatan ngangkatnya tak gitu, dia misal aja ini ya, aku soalnya nggak bisa ngukurnya juga. Misal adalah anggaplah 30 km per jam.
Jadi kecepatan uppercutnya gitu tuh 30 km per jam. Dan ketika pairnya double, bodohnya dengan cara, maksudnya dengan analogi bodoh, harusnya dia bisa nguppercut dengan kecepatan 60 km per jam. Wah. Nah, dengan kecepatan kayak gitu, beban yang bisa diangkat jauh lebih berat. Terus damage yang bisa, bukan damage sih, efek yang ditimbulkan juga lebih fatal karena dia, bayangin gini deh, kamu nonjok pelan-pelan, dak gitu, dak gini deh. Tapi diganti jadi pasti efeknya lebih sakit kan, nah semacam kayak gitu. Oke, sekarang kita bongkar rahasianya. Ini mungkin tidak bisa diaplikasikan ke semua unit Goga. Aku bahkan tidak tahu Brave Horn dari Bandai bisa pakai trik ini atau enggak. Soalnya aku tidak punya unitnya Brave Horn. Aku dapatnya cuman kepala murah ini, punya Giant Horn, Brave Horn versi TM. Jadi nanti sesuaiin aja sama Goga unit pengungkit kalian, misal bisa pakai cara ini atau enggak. Kalau yang pair kayaknya harusnya semuanya bisa aplikasiin gitu juga ya. Kalau yang double jabnya tadi kurang tahu. Tapi nanti aku kasih tahu juga caranya, gimana caranya kalau misal pun dapatnya bukan Giant Horn, misal nggak pengen ngerusak dalamnya ya, nggak pengen ngerusak jeroannya, gimana caranya biar bisa dapat 2 kali jab dalam 1 kali putaran. Soalnya ideku juga dari situ. Nah, ini adalah trik yang pertama. Bentar, aku bersihin gearnya aja dulu biar nggak ganggu. Nah, trik yang pertama adalah ini. Ini adalah bandul yang dipakai buat dorong pelatuknya hornnya, senjatanya buat turun. Jadi ketika pelatuknya ngelewatin setengah lingkaran ini, dia bakal turun. Harusnya ini standarnya ini tuh nggak ada, di tengah tuh nggak ada. Ini aku cowok sendiri. Nggak keren banget kan? Ini kelihatan banget tidak dilakukan dengan proper. Jadi dia harusnya sekali putaran dia turun, naik tak gitu kan, terus dia stay rest di atas sampai ketemu pelatuk lagi, terus turun, naik lagi. Nah, ketika aku coak di tengahnya, dia ketika turun bentar, cetak, dia ketemu bawah, pelatuknya turun, terus hornnya naik, terus habis itu dia turun lagi dikit, terus naik lagi, rest, istirahat dulu. Ketemu ini lagi, naik lagi, turun lagi, naik bentar, turun lagi, naik, istirahat. Nah, semacam kayak gitu. Jadi ini adalah trik yang pertama di mana aku bikin cowakan di bandul pelatuknya, bandul bukan pelatuk, bandul yang akan membuat pelatuk senjatanya itu turun. Ini adalah trik pertamaku. Caranya gimana? Ini aku gorok pakai apa kemarin ya? Oh, ini gergaji besi. Pokoknya anarki gitu, gergaji besi. Terus aku rapiin pakai pisau cutter gitu. Dan terus karena aku tidak yakin bahwa dia akan kuat, belakangnya aku tambal pakai ini adalah bedak dan lem Alteco. Bedak dan lem Alteco di belakangnya biar kuat, soalnya kan terus aku potong gitu kan, aku takutnya dia tidak kuat gitu, terus aku tambal. Misal kalian mau ikutan juga nggak apa-apa, atau gini, punya unitnya Leafhopper, kalian bisa ambil bandulnya terus kalian pasang di unit lain, misal Slash Spencer, Giant Horn dan lain sebagainya. Itu nanti juga dalam 1 putaran itu bakal turun 2 kali, cetak. Soalnya bandulnya Leafhopper itu, aku nggak punya Leafhopper jadinya, soalnya bandulnya Leafhopper tuh gini. Ini bayangin bandulnya Leafhopper segede ini ya, bayangin segede ini. Nah, ada satu bandul lagi ini misalnya, tapi posisinya di bawah ini, jadi 180 derajat. Itu lebih masuk akal kalau buatin, jadi durasinya stabil. Itulah kenapa Leafhopper dia bisa turun dan naik lebih cepat. Nah, si bandulnya tadi dia bakal nurunin si pelatuknya ini. Kelihatan nggak? Nah, gini deh. Pelatuknya ini, kalau pelatuknya ini ditekan,
dia senjatanya bakal turun. Kita lihat ya, kalau senjatanya kita turunin, nah pelatuknya kan bakal ke sana tuh. Set, set, set. Jadi ketika senjatanya turun, jadi ketika pelatuknya didorong, senjatanya turun. Dan karena ada kekuatan pernya, senjatanya naik. Semacam kayak gitu mekanismenya. Oke, itu satu trik buat yang double jab dalam satu kali putaran. Terus kemudian ini adalah trik modifikasi per. Ada banyak trik buat ngemodifikasi per sebenarnya. Nggak harus sama kayak gini pun nggak masalah. Cuman karena aku orang yang amat sangat malas sekali, jadi ya udah ini adalah cara yang aku pakai. Nah ini aku pegangin biar nggak lepas, soalnya tidak ada tumpuannya. Tapi habis ini kita bongkar, kita lepas pernya. Jadi ini adalah yang aku pakai dalam satu unit itu. Aku pakai 4 per. Satu sisi aku pakai 2 per. Di sisi lain juga 2 per. Jadi dia kekuatannya double. Cuman kalau misal kalian merhatiin, panjang pernya tuh beda ya. Jadi emang panjang pernya beda. Per yang bawah itu bawaannya Giant Horn, dan per yang atas itu bawaannya Slash Panzer. Udah terkenal di mana-mana kalau misal pernya Thunder Machine itu lebih pendek daripada pernya Bandai. Kenapa gitu? Karena aku tumpuk, jaraknya kan dia yang atas bakal lebih stretch gitu kan. Nah, kalau misal sama-sama aku pakai per TM, takutnya yang atas dia terlalu melar gitu lah. Daripada gitu kan aku pakai per yang lebih panjang aja, yang punya Slash Panzer. Atau ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian bisa cari per semacam kayak gini yang dia lebih pendek lagi atau lebih keras bahannya di toko-toko per, toko baut dan lain sebagainya gitu. Itu juga bisa. Itu cara trik yang kedua. Atau trik yang ketiga, pernya cuma satu, pernya cuma bawaan, tapi dikaretin. Jadi aku sekalian bongkar ya. Buat trik yang dikaretin itu, ini pernya kan bolong nih. Dalamnya bolong. Nah, kalian anggaplah ini tabung ya. Jadi misal karet gelang kalian potong, atau karet pentil dan lain sebagainya, kalian iketin dari dalam, lilitin dari dalam keluar, dari dalam keluar, dari dalam keluar, dari dalam keluar gitu. Nah, nanti ketika dia stretch kan otomatis dia dapat kekuatan tarik tambahan dari karetnya itu. Ini buat yang pengen tahu perbedaan per dari Thunder Machine dan per dari Bandai. Jadi hampir semua per Thunder Machine itu dia lebih pendek daripada pirnya Bandai. Baik yang unitnya Giant Horn atau unitnya yang Fortress Fist. Fortress Fist itu versi TM-nya Slash Panzer. Pegas yang lebih pendek, kekuatan baliknya itu lebih gede daripada yang punya Bandai. Jadi misal cuman dipasang gini doang, masing-masing cuman pasang satu doang, secara teori punya TM dia uppercutnya lebih keras daripada punya Bandai. Terus misal kalian ingin ikut-ikutan masang double pair kayak aku di unit Bandai atau di unit yang lain, sebenarnya ada satu trik lagi yang ini agak ngerusak si dudukannya. Jadi kalau kelihatan nggak ya? Bentar. Nah, jadi dudukannya yang buat pair belakang ini, dia bentuknya kan kayak tabung gitu kan, tapi dia tuh sebenarnya ada siripnya, mungkin buat penguat kali ya di sebelah sini. Aslinya siripnya tuh sampai atas sini. Cuman ketika dia tidak dimodif, ini aku nggak tahu yang Bravehorn juga kayak gini, bentuknya kayak gini juga, tapi yang Slash Panzer bentuknya nggak gini. Bentuknya kait kalau yang Slash Panzer. Tapi yang Giant Horn dia kasusnya adalah sirip di mana? Sirip di tabungnya ini yang buat penguat dia sampai atas dan cuman bisa dimasukin satu per. Jadi aku harus kepras sampai bawah, agak bawah dikit gitu, biar 2 per bisa masuk. Nah, terakhir aku mau bandingin kekuatan pernya. Kalau cuman 2 yang bawaannya ini per yang pendek, yang bawaannya TM, yang bawaan Giant Horn aslinya. Tadi kan kalau misal double pair itu bisa dapat sampai 500 ya. Bisa dapat sampai hampir 500. Kita coba caranya sama, kita tekan ke timbangan sampai dia full lurus. Terus habis itu dilepas dikit biar tangan kita nggak ikut-ikutan dapat beratnya.
Ya sekitar 180-190. Perbandingannya gede banget kan. Makanya itulah kenapa kalau misal dia per bawaan pasti sering banget kan lihat brake Goga yang standar box itu, terutama yang tipe pengungkit, rasanya tuh letoy abis gitu ketika ngangkat lawan. Udah dapet di bawahnya tapi pas diangkat cetung gitu doang. Nah, ketika yang pakai double pair kayak gini udah didapat di bawahnya dengan kekuatan yang lebih gede dan kecepatan yang lebih cepat, dia langsung dak 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 kiu, dum, dum. Apaan sih? Intinya gitu. Kalau misal kalian ikut kelas yang free for all, yang dimana di situ modifikasi senjata, modifikasi motor juga boleh, kalian bisa pakai settingan kayak gini buat unit pengungkit kalian. Ini bisa diterapin di dimanapun. Hampir semua unit pengungkit brake Goga sistem kerjanya semacam kayak gini kok. Oh iya, satu lagi hubungannya sama yang mesinnya tadi, mesin yang aku ganti sama TT2 Revive. Soalnya gini, aku nggak yakin kalau mesin standarnya Goga atau mesin standarnya TM itu kuat buat nurunin pegas 4 ini. Makanya aku ganti pakai TT2 yang torsinya lebih gede. Tapi kalau mesin standar kuat nggak sih sebenarnya ngangkat settingan kayak gini? Kemarin malam tuh sempat nyobain dikit. Jadi sebenarnya kuat aja. Cuman terus cepet banget overheat. Jadi beban buat nurunin senjatanya ini ke bawah kayaknya terlalu membebani kalau itu motor bawaan normal. Jadi kalau pakai double pair model kayak gini mungkin jangan terlalu memaksa pakai motor normal deh. Ikut yang buat kelas FFA aja. Kalau misal kelasnya adalah standar, harus pakai motor standar box, harus kapasitornya harus dipasang. Mungkin model yang dikaretin doang atau model pakai, aku nggak tahu, tiga pair gitu mungkin, cuman pakai 3 pair gitu. Oh iya, terakhir aku tuh keseringan ngomong terakhir atau satu lagi gitu ya, kalian tahu lah ya maksudnya. Satu lagi, jadi ini kemarin aku sempet nyoba pakai settingan 6 pair. Jadi kenapa 4 pair bisa sangar, ya udah kenapa nggak 6 pair aja sekalian gitu. Kalau 6 pegas itu efek yang ditimbulkan adalah gini, yang nggak kuat adalah ini, lock dari weapon ke sasisnya. Jadi kemarin pas nyoba pakai settingan 6 pegas, itu ketika senjatanya naik, hentakannya sangat amat kuat sekali, dia tahu-tahu kepenggal. Jadi itu kayak malah settingan bunuh diri. Jadi kalau 6 pegas kayaknya jangan deh, 4 is better. Jadi itu strategi One Punch Man-ku. Jadi karena dia berat, Gogaku tidak bisa lari pecicilan kayak yang lain. Jadi fokus tenaganya, fokus motornya itu dipakai buat nurunin pairnya. Tapi yang aku butuhin, yang unitku butuhin itu cuman satu kesempatan bisa masuk ke bawah Goga lawan. Dan kalau udah dapet, hampir pasti Goganya bakal kebalik. Baiklah, kayak gitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang lagi nyari cara ngemod brake Goga tipe pengungkit kalian. Kalau misal ada ide lain gimana caranya bisa memperkuat Goga tipe pengungkit, bisa ditaruh di kolom komentar. Atau misal ada saran video selanjutnya bahas apa gitu, juga taruh di kolom komentar. Aku suka banget kayak gitu. Jadi aku bisa tahu yang harus dibahas yang apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.